Assalamualaikum, perkenalkan saya Sania Saulia dengan NIM belakang 165. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Perangkat keras. Pertama adalah prosesor. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Ada 3 unsur yang menentukan kekuatan dari prosesor. Yang pertama adalah kecepatan prosesor, kedua adalah ukuran word, dan yang ketiga adalah sirkuit prosesor. Memori. Memori disebut juga dengan random access memory, yaitu memori dapat dianggap sebagai suatu ruang kerja yang digunakan oleh prosesor. Yang kedua, yaitu ruang penyimpanan ini dibagi menjadi dua, yaitu ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Selanjutnya, alat input dan output. Input merupakan memasukkan data ke dalam perangkat. Ada dua macam, yaitu berasal dari manusia dan dari mesin. Output merupakan alat untuk menyajikan data dari komputer. Dua alat yang terkenal dari output yaitu printer dan monitor. Lalu, evolusi dari input dan output yaitu adanya arah multimedia, di mana output yang dihasilkan mengkombinasikan suara, teks, maupun gambar. Ini sangat membantu bagi pengguna yang pengetahuan akan komputernya masih kurang. Alat-alat komputasi pribadi ditunjukkan dengan masing-masing pengguna komputer mikro dapat berbagi file, printer, dan sumber daya lainnya ketika terhubung dengan jaringan. Contoh dari alat-alat komputasi pribadi adalah telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, telepon seluler cerdas, dan jaringan rumah, di mana akses internet kita dapatkan dari TV kabel yang kita berlangganan. Selanjutnya adalah keamanan komputasi rumah. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah update sistem. Ini digunakan untuk alasan keamanan maupun optimasi dari sistem itu tersendiri. Yang kedua adalah hacker atau cracker. Adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, dan mengajarkan pengguna komputer mikro oleh para pemiliknya. Yang ketiga adalah virus atau virus dan worm, di mana sama-sama dapat merusak file atau menghack sehingga pengguna tidak lagi dapat mengakses program maupun file yang dimiliki. Bedanya yaitu worm tidak harus menempel pada file atau program pada komputer. Selanjutnya adalah spyware, yaitu sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Spyware dapat melaporkan aktivitas komputer Anda ke entitas lain, bahkan dapat membajak browser web Anda dengan membawa Anda ke situs web tertentu. Selanjutnya adalah peranti lunak. Peranti lunak sistem, yaitu disebut juga dengan peranti lunak sistem operasi, aplikasi yang dibutuhkan untuk menggunakan komputer, menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Peranti lunak selanjutnya yaitu peranti lunak aplikasi, yaitu memproses data pengguna. Dibedakan menjadi 3, yaitu siap pakai, khusus, maupun ditulis sendiri oleh pengguna. Peranti lunak yang mudah digunakan pengguna, yaitu disebut juga user-friendly. Peranti lunak komputer yang sederhana dan penggunaannya intuitif. Ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama adalah dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa. Selanjutnya adalah menu, daftar perintah, dan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon. Ketiga adalah pola dan formulir isian. Keempat adalah sensitif pada konteks. Dan kelima adalah antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol standarisasi. Selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi di dalam komputasi ini berarti transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem publik maupun melalui jaringan sendiri. Koneksi publik. Ada beberapa koneksi publik seperti pada tabel 5.4. Yang pertama adalah modem telepon dengan kecepatan 56 kbps. Alat untuk menghubungkan komputer melalui saluran telepon standar. Yang kedua adalah modem kabel dengan kecepatan 2 Mbps, yaitu alat yang menghubungkan ke kabel koaksial yang diberi
dibutuhkan oleh penyedia layanan TV kabel ke sebuah komputer untuk mendapatkan akses internet. Kecepatan aslinya yaitu 11 Mbps, namun oleh perusahaan penyedia layanan ditahan menjadi 2 Mbps. Yang ketiga adalah jaringan layanan digital terintegrasi atau ISDN dengan kecepatan 128 kbps sampai 1,5 Mbps, yaitu sebuah koneksi dengan menggunakan saluran telepon standar sebagai saluran terpisah yang masing-masing berkomunikasi pada kecepatan 64 kbps, di mana saluran ini bisa digunakan dan menjadikan kecepatan semakin meningkat, yaitu 128 kbps dan 1,5 Mbps. Saluran berlangganan digital dengan kecepatan 32 Mbps, yaitu teknologi yang serupa dengan ISDN tetapi lebih canggih dalam mengambil keuntungan dari kemampuan kecepatan berkomunikasi saluran telepon yang terbaru kecepatannya hingga mencapai 52 Mbps. Saluran pribadi, yaitu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi pribadi, dibagi menjadi T2 dan T3. T1 ini memiliki kecepatan transmisi maksimum sedikitnya di atas 1,5 Mbps. Seringkali digunakan oleh organisasi-organisasi bisnis dengan lalu lintas komunikasi data yang tinggi. Selanjutnya yaitu T3 adalah mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Biasanya digunakan oleh para penyedia layanan internet. Jaringan pribadi maya. Karena saluran pribadi yang mahal, maka muncullah jaringan pribadi maya atau Virtual Private Network VPN. Dalam pengimplementasian VPN, organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunnel. Tunneling secara konsep serupa dengan membuat satu sirkuit pribadi bagi beberapa milidetik waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data. Kelebihan VPN adalah aman, cepat, dan tentunya murah. Selanjutnya, Open System Interconnection terdiri atas sebuah model 7 lapis. Lapis 7 yaitu aplikasi, melakukan komunikasi aplikasi ke aplikasi. Lapisan ke-6 yaitu presentasi, mengelola konversi penyajian data. Kelima adalah lapisan sesi, membuat dan memelihara saluran komunikasi. Keempat yaitu lapisan transport, yaitu menjamin integritas pengiriman data dari ujung ke ujung. Yang ketiga adalah lapisan jaringan, mendengarkan data dari satu alamat jaringan ke alamat jaringan yang lain. Yang kedua yaitu lapisan link data, sama dengan jaringan. Dan yang terakhir adalah lapisan fisik, menyimpan dan mengambil data dari media jaringan. Protokol komunikasi komputer. Protokol merupakan spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi. Ada 3 jenis protokol. Yang pertama adalah System Networking Architecture atau SNA. Protokol yang dirancang untuk komputer-komputer besar dan harus membeli hardware untuk mengendalikan komunikasi. Yang kedua adalah Token Ring atau protokol peer-to-peer, mengembangkan dari SNA yang mana tidak perlu membeli hardware tambahan. Dan yang ketiga adalah Ethernet, dikembangkan oleh Xerox, Intel, dan Digital Equipment Corporation, yaitu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Paket, suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengiriman, dan informasi kendali lainnya. Ada 2 protokol yaitu TCP dan IP. TCP menjalankan komunikasi melalui jaringan di antara 2 komputer, sedangkan IP adalah menangani paket-paket sehingga mereka dapat dijalankan di antara komputer-komputer pada jaringan komunikasi. Selanjutnya yaitu alamat. Dalam komputasi, alamat itu berupa yang unik. Alamat IP yang terdiri dari 4 bagian angka dipisahkan oleh titik. 4 ini yaitu jaringan, host, subjaringan, serta komputer yang dituju. Contohnya yaitu IP untuk University of North Carolina 152.20.9.40. Jenis-jenis jaringan. Jaringan adalah 2 atau lebih komputer yang saling terhubung dan digunakan untuk berbagi data. Berikut merupakan perangkat kelas untuk membuat jaringan, yaitu hub. Alat yang menerima paket data dari sebuah komputer pada satu ujung dari
jari-jari topologi bintang dan menyalin isinya kepada seluruh alat-alat yang lain. Kedua adalah router, alat yang menghubungkan LAN. Router adalah kunci untuk menentukan jalur mana yang akan efisien untuk pemindahan data. Ketiga adalah switch, alat yang menghubungkan LAN, menyaring data dari satu jalur jaringan ketika jalur tersebut tidak akan berisi komputer yang dituju, lalu menghilangkan lintas data tersebut sehingga komunikasi lebih efisien. Jaringan yang pertama yaitu jaringan area lokal, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Cakupan jarak yaitu sebesar kurang dari 1,5 mil, dengan jarak di antara dua alat tidak lebih dari 60 kaki, dengan kecepatan 10 Mbps hingga 1 GB per detik, dan menggunakan media jaringan pribadi. Yang kedua adalah jaringan area metropolitan, satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil, dan lainnya sama dengan LAN. Dan terakhir yang paling luas yaitu jaringan area luas. Digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batas LAN dan WAN. Selanjutnya, perbedaan internet, intranet, dan ekstranet. Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP dan IP. Serta terakhir adalah extranet, merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Seiring dengan kemajuan komputer dan komputasi, sehingga pada tahun 2003 muncullah Voice over Internet Protocol, yaitu perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Contohnya yaitu Skype. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.